Kalau Pak Ustadz mengatakan saya marifat, kalau saya mengatakan saya Kristen sejati. Apa Pak? Apa Pak Robi? Kristen sejati. Kristen sejati. Iya, Pak Robi mengatakan Pak Robi itu Kristen sejati. Dasar keyakinannya itu apa tuh? Yang dasar menguatkan. dasar keyakinan itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Gimana Pak? Menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi menyembah dalam yang tidak terlihat, itu maksudnya. Dalam kebenaran. Menyembah Jadi, dalam yang tidak terlihat, dalam kebenaran. oke, gua Sementara paham. Kristen yang lain menyembah dalam kelihatan, dalam kebenaran. Nah itu bedanya. Berarti intinya roh juga yang ibaratnya Pak Robin sembah ya. Benar, saya menyembah dalam roh. Dalam roh, bukan roh yang saya sembah. Tapi Oke, saya menyembah pakai roh, gitu. Bukan pakai yang kelihatan, gitu. Eh, Roh berarti kan kalau nggak pernah pakai roh kelihatan. ini bisa di mana aja loh. Kalau pakai roh ini bisa di mana aja menyembahnya kan Benar, gitu. benar. Artinya Pak Robi tidak ada namanya menguduskan Tidak ada diri, batas. bahwasanya tidak ada namanya gereja, tempat Benar. perkumpulan. Benar. Jadi gereja itu adalah tubuh saya. Kalau dalam Kristen sejati, bukan bangunan. Itu gereja dalam Pak Robin, gitu. Berarti pandangan Pak Robi mengenai gereja itu apa? Tubuh. Di mana ada dalilnya? Ada Roma 12 ayat 1, 1 Korintus 6 ayat 19. Itu baca nanti. Di sana itu sudah ada terlebih dahulu sebelum ada tertulis. Jadi Oke, gereja itu adalah tubuh, bukan oke, bangunan. Banyak saya paham. sekarang bangunan. Supaya apa? Saya Dapat perpuluhan. Supaya apa? Dapat oke, persembahan. oke, saya mengerti maksud Pak. Ah, Saya paham. Oke, gini. Berarti ibaratnya kalau ada yang berkumpul dalam satu tempat, Pak Robi bilang mereka sebagai apa? Soalnya gini, mereka kan datang sebagai gereja, sedangkan Pak Robi berkeyakinan bahwasanya gereja itu adalah tubuh. ya. Ya, itu adalah juga ada dalam firman-Nya juga itu benar. Saya bilang Gak benar. usah benar lah, nggak Tapi apa-apa. yang Itu kalau benar. pandangan saya Pak Robi, kalau pandangan saya bukan berarti ibaratnya gereja. Gereja itu tubuh itu kan maksudnya Yesus Kristus, bahwasanya dimanapun kamu bisa menyembah. Kenapa? Karena Tuhan ada dalam dirimu. Roh Kudus ada dalam dirimu. Bukan Makanya berarti saudara, gerejanya nggak ada tuh Pak Robi. makanya saudara, emang bangunan bisa menyembah. Bukan bangunan yang menyembah Pak Robi, emang ke gereja Bukan kalau ibaratnya gereja. ke tempat ibadah kayak Tapi gitu, emang bangunan Pak itu Robi tidak di akan situ mau menyembah. ngapain rupanya? Makanya yang bisa menyembah itu hanya gereja. Jadi gereja yang dibangun oleh Tuhan adalah yang hidup, bukan yang mati. Nah gitu pemahamanku secara Kristen sejati. Tapi gak apa-apa. Kalau begitu pemahaman saudara silakan. Saya Oh nggak harus tidak, pasang. tidak. Saya tidak mengapakan. Saya udah bilang juga, saya bukan yang anti kritik atau ibaratnya tidak menerima apa itu. Saya juga pribadi juga menerima apa namanya itu kalau ya yang saya yakini tidak baik ya saya juga harus bilang kenapa ya kan gitu. Nah saya Ya, kan juga tanya mohon di sini maaf. sama di dalam room Pak apa ini. Jadi gini, menurut Pak Robi, Jangan Yesus menurut Kristus. saya. Mohon maaf dulu. Kalau berbicara kepada saya, jangan menurut saya. Menurut Bapak. Ini saya terkutuk. Kalau menurut saya. Iya, iya, Di iya, mana iya. dari 17 ayat 5. Maksudnya Saya gimana nggak gimana mau Pak Robi? Gimana Pak Robi? kebenaran Tuhan. Jangan Pak Robi menurut gimana? saya. Menurut Bapak. Supaya Menurut kita Bapak? mengenal Tuhan. Supaya kita diberkati, saudara. Dalam Yeremia 17 dikatakan, diberkatilah orang yang mengenal Tuhan. Tapi terkutuklah orang yang mengenal manusia. Jangan menurut saya kan manusia. Kalau berbicara dengan saya itu menurut Bapak. Jadi menurut Pak Robi, saya bilang menurut Pak Itu Robi. saya nggak mau jawab. Kalau menurut saya nggak mau jawab. Nanti itu saya terkutuk. Dan melawan apa mencuri kemuliaan Tuhan. Saya nggak mau jawab itu. Makanya beberapa Kristen juga ketika dia mengatakan itu kepada saya nggak mau jawab. Kenapa? Menurut saya. Hebat banget saya. Bisa menurut saya. Jadi yang menjadi Apa-apa dari diriku. menjadi patokan ibaratnya sebagai supaya bisa ada landasannya loh. Ada landasannya saya bisa Patokannya apa? menerima loh. Artinya Pak Robi ini Kristen gitu. Ya, patokannya andalkan Bapa. Dalam roh dan kebenaran. Karena bahwa Tuhan itu adalah roh. Ya, bagian daripada Tuhan itu adalah roh. Di mana itu dalilnya? Yohanes 4 ayat 24. Coba nanti dibaca.
Makanya aku percaya kepada, Nah, maka dikatakan walaupun aku Kristen dapat di satu dunia itu ini benar. dibilang jungkir balik pun dunia kita ini mau dimanapun dunia ini tetap Tuhan itu roh. Nggak ada yang nggak meyakini Kenapa Tuhan itu dikatakan roh. Kristen yang lain nih bahwa Tuhan itu adalah manusia? Jadi kenapa? Jadi ketika saya mempertuhankan ini, dikatakan saya bukan Kristen. Nah ini seperti tadi, mungkin saudara udah dengar, Pak Yusto juga udah dengar. Ketika aku beda dengan mereka, tidak mempertuhankan manusia, dikatakan Itu aku hak bukan. Pak Robi. Kalau ibaratnya mau gimana pun itu hanya Pak Robi. Iya, makanya aku bilang saudara, kalaupun seperti iman saya, ya sudah seperti Bapak kan luar biasa ya, nggak menyangkal itu nggak apa-apa. Makanya saya katakan tadi, seperti itu iman yang Bapak imani, lakukan ke dalam pribadi. Seperti yang saya imani, saya lakukan kepada pribadiku. Saya nggak perlu. Ya, ketika ini saya diminta bagaimana keimanan Pak Robin, saya bagi. Ketika diminta, tapi ketika nggak diminta saya nggak berani, karena itu bukan ranah saya, bukan hak saya. Itu hak pencipta. Makanya tidak bisa seorang ciptaan bisa mengubah sesama ciptaan, tidak akan pernah. Ya, itu perlu diingat. Tidak akan pernah. Yang bisa mengubah ciptaan adalah yang menciptakan. Nah, itu konsep. Nah, gitu. Makanya saudara, makanya seperti saya mau belajar seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apakah dia dipuji? Tidak. Dia dikatakan apa? Kemasukan roh Beelzebul, orang gila. Malah kebenaran Berarti, itu keluar Yesus. berarti Nah, Pak itu Robi dalam percaya dengan sekarang. Yesus juga gitu. Hah? Pak Robi percaya dengan Yesus juga. Atau cuma Percaya, awalnya tapi bukan sebagai percaya? Tuhan. Muslim juga percaya kepada Yesus. Jangan salah, saudara. Ya, saya Percaya, paham. tapi imannya Saya Muslim. paham juga. Saya paham juga. Tapi Mereka bukan percaya. sebagai Tuhan. Jadi Saya Pak juga Robi bukan percaya. sebagai Tuhan juga. Kalau dia percaya Yesus bukan sebagai Tuhan, sebagai utusan yang mulia, sebagai utusan Bapa. Nah, itu yang saya percayai dalam kekristenan saya. Apakah saya salah? Oh, nggak salah, Kesesuaian nggak salah itu siapa namanya di dalam dunia ini kita mencari Tuhan kita yang benar. saya mau Masa gini semua nih bertanya. di dalam apa ini loh. Di dunia ini yang Kristen, dia pasti mencari Tuhannya yang mana yang benar. Gitu. Kalau kendaraan kita boleh berbeda. Di Indonesia ini ada 6 kendaraan. Ya, saya tahu. Ada 6 kendaraan. Tapi kita dalam konteksnya harus mempunyai ketuhanan yang esa. Saya mau tanya dulu sama Bapak. Yang menciptakan Bapak dengan Pak Ustaz Yusuf sama nggak? Sama. Jadi kenapa Tuhannya berbeda? Gitu. Makanya dalam konteks ketuhanan begitu. Makanya konteks ketuhanan saya begini konteksnya. Sebelum ada langit dan bumi, supaya kita sama dengan Tuhan semua umat. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan sudah ada. Jangan sesudah ada langit dan bumi, Tuhan ada. Itu Tuhan yang keliru. Maka kita tidak akan pernah sama. Kita akan selalu berdebat. Dan ini yang diinginkan oleh kekristenan yang lain. Tapi itu saya percaya itu oknum. Karena Kristen tidak pernah mengajarkan seperti itu. Kalau Kristen sejati. Begitu saudara. Jadi Yesus itu apa yang menjadi gini Pak karena Pak Robi ini kan Kristen. Ya. Jadi apa yang menjadi bahwasanya Pak Robi itu percaya dengan Yesus? Apa yang menjadi bahwasanya dia itu utusan yang kudus atau enggak? Ya jelas kudus, suci. Utusan yang suci. Apa yang menjadi dasarnya meyakini bahwasanya Pak Robi itu bahwasanya Yesus itu utusan yang kudus di luar keilahiannya yang dipercaya Kristen. Kan dikatakan di dalam dalil, dalam firman Tuhan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia hanya jalan. Tapi banyak orang mempertuhankan jalannya. Sementara tidak pernah mempertuhankan yang membuat jalannya. Kalau ada jalan berarti kan ada yang membuat. Nah, itu secara akal sehat. Kalau ada jalan berarti ada yang membuat jalan kan? Nah, cuma dalam konteks kekristenan, dialah jalan dan dia juga yang membuat. Nah, itu keliru. Masa jalan membuat jalan? Bagaimana ceritanya? Jadi kitab yang Pak Robi pakai kitab yang apa namanya yang punya LBI ya, lembaga. Bingung dia Pak Robin. Jadi begini saudara, sebenarnya hanya dengan cara mendefinisikannya kita yang berbeda. Kalau saya mendefinisikan kebenaran firman Tuhan yang ada itu, Saya nggak bukan ibaratnya saya udah bilang saya Kristen, bukan yang namanya saya harus mengatakan saya Tritunggal, saya ini, saya nggak.
Saya lebih dominan figurnya. Apa itu? Oke. Lebih enak, rendah hati. Saya seperti Pak Robi tadi, gitu. Ya. Saya Jadi bisa figurnya, aja saya bilang saya ke gereja, tapi kepala saya kemana-mana, ke bawah kaki, kemana saya itu nggak seperti ya, itu yang saya bilang bagus. tadi. Luar biasa. Terima kasih. Ya. Jadi yang menjadi figurnya adalah tentang kejujuran. Itu yang menjadi figur di dalam hidupku. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Selebihnya dari si jahat. Cuman yang banyak selebihnya dari si jahat. Oke, Itu. oke, Pak Ustadz ini masuk nih. Pak Ustadz nih kan boleh kalau menurut pandangan Pak Robi, menurut pandangan Pak Robi, sama Pak Ustadz mereka loh ada ajaran namanya kayak gini, boleh berdusta dalam 3 hal. Itu yang namanya dalam keyakinan saya, yang namanya dusta nggak ada kebaikan. Betul. Bagaimana pandangan Pak Robi dengan pandang keyakinan Pak Nah, Ustadz? dan inilah kekeliruan kita. Kita pandang sesuatu. Bukan loh, bukan. Di luar apa? Itu yang saya bilang tadi, ini kan berdasarkan keyakinan gitu. Jangan kita cara pemikiran dunia ini. Itu namanya hikmat. Contoh seperti saudara. Ketiga istri saudara mau dibunuh. Ya, saudara sembunyikan. Dia tidak ada di sini. Itu hikmat. Bukan berbohong. Cuma kalau kita pandang secara definisi keduniaan, maka itu akan terjadi secara pemikiran dunia. Maka terjadilah kekeliruan. Pakailah secara pandangan hakikat. Secara Setuju saya dengan Pak Robi, setuju. Nah, Bagaimana dengan perkataan mereka? Bagaimana dengan ini ibaratnya begini loh, pandangan ini saya tanya dulu Pak Ustadz PI kita. Benar nggak itu boleh berdusta dalam 3 hal? Baik, saya jawab ya. Tapi jawabnya dengan bertanya samamu. Ketika Oke. istrimu dikejar-kejar orang, lalu dia masuk ke rumah, sembunyi di atas plafon. Lalu yang mengejarnya tadi ketemu Anda depan rumah. Padahal Anda melihat istri Anda sembunyi di plafon. Apakah Anda mau bilang ketika yang mau membunuh istri Anda itu, di mana dia sembunyi katanya? Apakah Anda mau bilang? Enggak, itu yang kita dibilang Pak Robi tadi itu adalah ibaratnya cara kita dengan hikmat. benar. Mau nggak Tapi kau kan bilang? yang digembar-gemborkan sebelah ini bahwasanya Ya berbohong. kayak gitu. Makanya kita kalau Kristen nggak pernah kita mengatakan berbohong boleh. Enggak, Iya, tapi gimana? Artinya mendidiknya Bentar. loh. Itu kita bilang tadi takarana. Berarti ketika kamu ditanya oleh pembunuh yang mau membunuh istrimu, kau bilang dia di plafon istrimu gitu. Itu yang kita bilang tadi. Ini kan kita ibaratnya Dijawab. Kamu jawab apa? kepada yang lebih apa sama kita. Kamu jawab mungkin apa? kita sebagai orang tua mengatakan Nggak ada pencuri Silakan atau aja, atau istri yang apa? lainnya itu Tidak dia masuk nanya akal. di mana enggak bukan kayak gitu Makanya jawabannya. ketika Dia Pak Robi nanya, bilang tadi, ketika itu dia kita nanya palahkan dengan samamu. hikmat, gitu. sekarang mau membunuh istri kamu itu dia nanya samamu depan rumah. Kamu jawab apa? Itu kan bilang tadi kalau Pak Robi bilang, iya. Aku setuju Enggak ada sama Pak Robin, Robi, enggak. gitu. Kamu yang jawab apa? Kamu jawab apa? Ya saya bilang nggak mungkin juga itu makanya saya bilang saya jawabnya. Apanya bilang nggak mungkin? Bila ada Nggak mungkin, kejadian saya bilang, seperti ya itu. masalah aja lah gitu. Saya bilang kayak Iya, gitu. iya bilanya terjadi seperti itu, istri kau dikejar orang, lalu dia naik ke plafon, kau lihat, lalu Berarti nanya artinya tuh, Pak Ustadz, berarti nggak usah nanya gitu, pembunuhnya, boleh berbohong, nanya yang Bro. mengejar Kenapa istrimu itu, di mana dia sembunyi di rumah ini, kayak gitu. Lalu kau mau bilang di mana? Coba dijawab. Soalnya karena Pak Robi bilang tadi, yang namanya berbohong. Bukan Pak Robin itu yang betul-betul bukan Pak Robin, bersikat. enggak ke Pak Robin Makanya lagi. saya bilang tadi, Kau yang kutanya. itulah yang saya bilang tadi. Ini kan kami, Iya, kau yang tugas saya sama tanya. Pak Robi, saya setuju. Saya satu paket. Ya ini yang saya tanya Anda, bukan Pak Robin. Enggak, saya bilang tadi, kalau gini, pandangan saya sama Pak Robi sama loh. Nah, Pak Robi bilang yang namanya berbohong, berdusta, tidak berkata benar, itu berasal dari si jahat. Nah, yang namanya di sama Ustadz PI boleh berbohong, yang namanya bohong tetap berasal dari si jahat. Apa Ya. ceritanya?
Biar terjawab, makanya saya tanya Anda. Istri Anda dikejar orang dari luar rumah, lalu dia naik ke atas plafon. Anda lihat, yang mengejar istri Anda ketemu di teras rumah. Anda tahu istri Anda sembunyi di plafon. Lalu yang mau membunuh istri Anda itu, dia nanya Anda, di mana istrimu sembunyi? Apa Iya, jawab saya Anda? sudah bilang tadi, saya menjawabnya itu dengan hikmat, sama seperti Pak Robi Apanya bilang, dengan hikmat? bukan dengan berbohong. Itu Muter-muter, kadang-kadang Pak muter-muter. Robi, lah, coba saya jelaskan ya, gimana ibaratnya membedakan Muter-muter. apa Kau yang namanya, jawab, mengatakan bukan Pak Robin. Nanti Pak Robin saya tanya juga. baik dengan Kau bohong yang yang tidak jawab baik. apa? Gimana Nanti membedakannya, Pak Pak Robin Robi? saya tanya juga. Kau yang jawab dulu. Kayak gimana jawabanmu? Nah, saya ibaratnya balik lagi karena saya nggak dapat poinnya, saya balik ke Enggak, sama Pak Robi. enggak. Gimana Pak Robi? Saya yang bertanya itu kan kamu, makanya aku tanya kamu. Ayo, dijawab. Jawaban saya sama. Mas, jawaban saya udah bilang, jawaban saya sama dengan Pak Robi gitu. Apanya? Artinya Jawabannya sama-sama sama dengan Pak Robin apa? Apanya sama dengan Pak Robin? jawaban saya sama Pak Robi sama loh. Oke, Yang udah bisa. namanya berbohong itu berasal dari si jahat ditanya. Tapi namanya kita Iya, kalau menjawabnya saya itu dengan tanya, hikmat gitu. Nggak mungkin kita ajarin anak kita kan gitu. ketika istri kau dikejar oleh yang mengejar dia. Berbohong ini dengan apa namanya? Iya, Dengar, ketika istri saudara. kau dikejar, bentar. Dengar dulu. Ya, dijawab dulu kamu karena kamu nanya supaya dapat jawabannya biar saya kasih Anda ke Anda gitu. Biar Anda ngerti jawabannya, kan gitu ya Pak Robin ya. Nah, ketika Benar, istri benar. kau dikejar dari luar rumah, lalu dia masuk ke rumah lari, sembunyi di plafon, kamu lihat. Pas kamu keluar di teras rumah, ada yang mengejar istri kamu tadi pakai parang, pakai pedang. Lalu dia nanya kau, di mana istrimu sembunyi? Kau jawab apa? Kalau di posisi Pak Ustadz kasih tahu atau tidak? Kau jawab apa? Sekarang kalau di posisi Pak Ustadz Enggak, kasih tahu kau atau yang tidak? saya Nanti tanya. saya dapat Kau jawabannya. jawab Saya apa? nanti pasti setuju nanti Pak Ustadz itu. Jawaban saya. Iya, kau Kalau jawab di apa? posisi Pak Ustadz, saya bilang saya selalu menggunakan akal sehat sama Kalau seperti kau Pak kalau Robi. kalau kamu berani nanya, berani jawab. Kau jawab apa? Tidak dikasih tahu dong Pak Ustadz. Berarti Anda dusta. Anda lihat dia sembunyi di plafon, Anda nggak kasih tahu, dusta Anda. Jadi gini. Anda lihat dia sembunyi di plafon, lalu Anda bilang nggak tahu, dusta Anda. Itulah namanya dusta yang diperbolehkan. Itu namanya hikmat dalam bijak Pak Ustadz. Itu Bukan ya, berbohong itu itulah namanya Pak Robi dusta tahu yang itu. diboleh. Pak Robi Itulah mau namanya ngomong, dusta tapi yang takut diperbolehkan. gitu. Kau aja ngomong Sama-sama bohong lo, sama Kak. dia. Kau aja ngomong bohong sama yang ngejar istrimu. Nggak tahu kata kau, padahal kau tahu dia di plafon. Cobalah tanyakan sama Pak Robi apa jawabannya. Itulah yang dimaksud berbohong dalam 3 hal. Ada baiknya melindungi istrimu. Tapi gini Pak Ustadz. Saudaraku, kebenaran itu namanya bukan berbohong. Nah, biar Apa saya Pak kasih. Ustadz? Oke. Apa Pak Robi? Pak Robi. Itu namanya bukan berbohong, itu namanya hikmat. Nah itu tuh Pak Ustadz. Jadi kalau masalah berbohong ya yang kalau masalah kejujuran, jadi kita harus konteksnya itu harus kita tempatkan pada tempatnya. Siapa yang paling jujur? Yudas paling jujur loh. Iya benar. Memberitahu Yesus di mana. Iya benar. Nah, jadi makanya jangan anggap tanda ketiga dikatakan dijabarkan oleh Pak Ustadz itu tadi itu adalah kebohongan. Dalam konteks apa? Dalam konteks kehendak daripada iblis, jangan. Karena nggak ada seorang pembunuh sebenarnya ketika itu saudara kita tadi berbohong dalam 3 hal itu tadi, sebenarnya dia menyelamatkan pembunuh itu. Karena dikatakan seorang pembunuh tidak akan pernah layak masuk ke dalam kerajaan surga. Di mana dalilnya ada dalam kitab Kristen dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Sebenarnya saudara sudah menyelamatkan. Sebenarnya Muslim itu sudah menyelamatkan pembunuh itu. Nah itu yang dikatakan hikmat. Jadi bedakan yang namanya bohong itu ya masalah kejujuran. Kita harus jujur. Si Yudas itu
paling jujur Loh, orangnya. ini loh kosakatanya ini loh Pak Robi ya, tambahin nah, maksudnya gini, bohong dengan hikmat. Dua kata yang ibaratnya memiliki kalau kita terapkan dalam kehidupan kita, ibaratnya kita mendidik anak kita yang paling kecil. Kita pakai yang mana kalimatnya untuk mendidiknya? Berbohong nah, atau ibaratnya berhikmat nah. Hikmahnya kayak gini nah, pandangannya. Tapi kalau berbohong nah, yang namanya bohong nggak ada yang benar. Kan gitu, itu ini yang saya ambil tadi Pak Robi. Oke, gini aja contohnya. Seperti ini ada seorang anak, saya kasih analognya. Ketika di Ya, depannya ada api, malah api ini ya, bisa dipegang. ya, Tapi kan saudara kan sudah berbohong. Jangan, itu nggak boleh dipegang. Sebenarnya api itu bisa dipegang nggak? Bisa. Tapi itulah bisa. hikmat. Nah, itulah hikmat dari seorang bapak. Tapi Itu yang saya bilang bapak sudah tadi. berbohong kan? Nggak boleh api dipegang. Kan konteksnya seperti sudah berbohong. Tapi Tapi itulah kan hikmat. itu Mungkin kalau dalam udah saya bilang tadi, kalau sama Pak Robi saya setuju hikmat. Tapi kalau katanya iya, berbohong makanya pakai saudara, apa? jangan Saya bilang katakan bahwa muslim itu bohong itu berbohong. nggak ada yang baik. Nggak Bisa, bisa. itu hikmat. Hikmat daripada saudara kita muslim. Jadi hikmat itu berasal dari Maha Pencipta. Itu diajarkan oleh Maha Pencipta sendiri otomatis. Bukan karena buatan-buatan manusia. Sama seperti tadi ada seorang anak di depan kita. Di depannya ada api. Otomatis seorang bapak pasti larang. Berarti kan sudah berbohong kan? Sementara api itu kan bisa dipegang. Bisa dipegang sama anak itu. Bukannya nggak bisa. Tapi datanglah orang tua. Kita berbohong. Nggak boleh pegang api. Kan sudah berbohong. Itu tapi kita berhikmat. Bukan itu berbohong. Berhikmat Ya bohong, di dalam bohong untuk supaya kebaikan apa? anaknya kan gitu. Nggak bisa Pak Ustadz. Kalau Ya nggak iya. bisa saya sama Pak Berarti Robi. berarti berarti Namanya ada bohong, bohong yang kalau baik sama kan saya gitu. namanya bohong ya tetap Iya, bohong. itu Iya, namanya hikmat, nah Pak. cocok Pak Robin Hikmat tuh gitu. sama saya. Ini dapat mendidik dia. Ada bohong, ada bohong yang lain, ada bohong yang baik kata Pak Robin. Ayo kata Jadi Edi kau sebelum nggak ada sampai ke tadi. sana, Edi selalu ini yang ditonjol-tonjolkan. Berbohong dalam Ya 3 hal. iya, Dia nggak biar dia paham kita tampolin ke otaknya langsung Pak Robin, kayak gitu. rencana nggak dikasih ya. Iya, Berapa kali saya nggak mau dia kasih. Mungkin ya takut ketampul. supaya pikirannya sehat kita kembalikan ke dia, kan gitu. Iya, ya. Jadi Oke, biar lanjut dia lanjut. biar dia paham apa sih maksud berbohong dalam 3 hal itu, kan kayak gitu langsung contohin aja ke dia. Tapi Ternyata kalau bohong kita yang baik pakai kayak tadi mendidik, kan nggak gitu. cocok kata kalimatnya. Saya sering melakukan itu pada saya waktu itu. Hikmahnya membedakan yang mana yang baik, nah yang mana yang enggak. Gitu. Jangan kita patokan 3 hal boleh. Sehingga ibaratnya konsepnya jadi boleh dong Pak, ada yang boleh. Itu maunya kamu. Kan dong. Cocok Lalu saya sama Pak Robi loh. lalu gimana Paulus yang bisa nyamar dalam segala hal. Tuhan aja dibohongi oleh Paulus loh. Bahaya betul, Iya. bahaya itu. Saya salut sama Pak Robi. Tujuannya Jangan sama ibaratnya saya, Pak. Mohon maaf. tidak mencela, Salut agar kepada Maha tidak Pencipta. saling Nanti mencela yang disuruh lagi. umat yang berbeda keyakinan. Gua salut loh. Jangan sama saya, Pak. Salut, Pak. Sama yang ciptakan saya. Saya juga salut kepada Kayak gitu lah Pak Robi. jangan sampai kita mencuri kemudian yang Maha Pencipta, Pak. Ah, secara pribadi dalam rupa kita ini kan daging Pak Robi ya. Bapak, terima kasih buat Bapak. Terima kasih buat Maha Kuasa. Ya. Iya. Makanya saya nggak pernah loh, ibaratnya di sini makanya bisa pernah di mana kalau menghujat saya nggak pernah menghujat, mau cari tahu. Ya. Gitu. Makanya dalam Kristen begini, aja Pak. saya juga sering berdebat. Ada orang yang menghujat secara halus. Bapak belum sampai ke sana. Saya udah sampai. Dia menghujat secara halus. Bapak ketawa. Ketawa dia Pak Ustaz Yusuf. Kalau saya udah sampai ke sana. Makanya kalau ada orang-orang yang awalnya sopan santun beradab, nah itu saya udah sampai ke sana. Hati-hati, itu yang dikatakan iblis menyerupai malaikat. Nah, Bapak juga harus paham nanti sampai ke sana nanti. Ada waktunya. Saya akan sampaikan Ya, itu. selama hati kita untuk yang baik Pak Robi, Pak Ustadz, tujuan kita kan untuk kebaikan yang mana mencari yang benar. Mencari Tapi bukan kebenaran. untuk benar, bukan mengundangkan diri kebenaran punya Tuhan kita. Gitu.
Tapi di balik itu Pak Robi ya, ini kan Pak Robi Kristen. Karena Kristen, makanya saya ibaratnya lebih tertuju sama Pak Robinya, apalagi sebagai narasumber di sini. Bintang tamu, spesial pula itu. Kristen versus Kristen, kan Spesial gitu apa? jadinya. Kita nggak bisa Kalau kita berdebat. ambil secara apa jadinya, pum, pum, saling tombak Kristennya, kan gitu. Artinya, saya nggak ngambil di sini kita saling tombak, tapi ibaratnya mencari kebaikannya gitu. Karena tujuannya di forum ini dibuka sama si Pak Ustadz untuk kebaikan nyari yang baik. Konteks ketuhanan daripada saudara Diskusi, kita itu diskusi luar kan biasa. Pak Ustadz ya, diskusi ya, bukan berdebat ya. Namanya debat pasti saling menjatuhkan. Ya. Diskusi ya. Saudaraku, konteks daripada ketuhanan daripada saudara kita Muslim itu luar biasa. Ah, ya, gua Bukan salut. secara dunia ini, mereka pakai secara tasawuf atau marifat dan tauhid. Nah itu yang harus dipelajarin. Sama Pak Ustadz, Robi, adik gua, saudara gua juga ada yang Muslim. Saya berarti bukan mengasingkan dia. Adik saya dua sudah Muslim. bilang tadi, Pak Ustaz Tuhanmu Yusuf, adalah adik saya Tuhanmu, dua keyakinanmu Muslim. untukmu. Yang nomor 3 sama nomor 4 itu Muslim, adik saya. Nah, makanya kita bilang, kalau kita berpikir tadi, kucel lah Pak Ustadz, saya sudah mencela adik saya. Gitu. Makanya saya bilang Ada- tadi. Ada lagi yang mau didiskusikan Pak Johan? Aku Banyak yang masuk antri di Pak bawah Robi, tuh. Sebenarnya mau saya tanya, kenapa dia bisa masuk di komalnya Pak apa ini sebagai narasumber gitu, Kak. Nah, Pak Robi, ini kan Pak Robi Kristen ke gereja. Saya beribadah di dalam rumah. Berarti selama ini artinya Dulu Pak pernah, dulu Robi pernah. sebagai ibaratnya pengajarnya sebagai juga yang diajarkan kan gitu. Saya mengajarkan melalui perbuatan saya. Contoh sikap, adab. Nah itulah firman Tuhan yang sebenarnya. Itulah ayat suci yang sebenarnya. Sama, kenapa Yesus nggak pernah mau menulis Alkitab suci? Nah itu kita pertanyakan. Supaya apa? Jangan dipertuhankan yang ditulis oleh manusia. Jadi yang perlu kita pertuhankan apa yang diperbuat oleh Yesus. Sifat-sifat apa. Nah makanya dikatakan, aku dan Bapa satu benar. Yang satu itu bukanlah manusianya. Manusianya saudaraku, kebenaran dengan manusianya Pak Hamba Hina itu berbeda. Tetapi kita satu dalam apa? Hakikat. Apa hakikatnya? Kehidupan. Apa itu kehidupan? Roh. Makanya seperti dikatakan oleh RK tadi, dia nggak tahu masalah keadilan yang Maha Kuasa itu apa. Kita sama-sama dikasih hidup. Semua manusia dikasih hidup. Dan dikasih kematian. Itulah keadilan yang Maha Kuasa. Jadi sementara Yesus punya keadilan tidak. Karena dia hanya memberikan melihat di bangsa orang Yahudi. Itu dia tidak adil. Makanya itu luar biasa dari pertanyaan daripada Ustadz Yusuf. RK mendali. Nah, ketika saya terima naik, tapi ya mereka lagi PK, nggak apa-apa. Nanti ada saatnya. Ya, itu luar biasa. Jadi itu pertanyaan. Enggak, ini loh, ibarat gini. Supaya Tuhan itu yang adil jawabannya, dia memberikan hidup dan mati. Itu adil. Jadi semua umat manusia yang ada di dunia ini, dari yang pertama, baik yang orang buta, orang pincang, dari awal manusia pertama sampai yang akhir, dia memberikan hidup dan mati. Adil kan? Begitu Pak Ustadz, itu tadi jawabannya. Teman Eka nggak sampai ke sana. Ya, adil. Manusia pertama, manusia yang buta, dikasih hidup nggak? Dikasih hidup. Dikasih mati nggak? Dikasih mati. Adil kan? Adil. Nah, itulah masalah keadilan yang Maha Kuasa. Siapa itu yang Maha Kuasa? Yang tidak terlihat, tetapi ada. Nah, seperti ini kata Pak Ustaz Yusuf tadi, saya dengar, saya dibawa. Ya, lihatlah hidupmu. Itulah keadilan. Pak Jadi Robi kalau- ini termasuk, Pak Robi izin Pak Robi saya potong. Pak Robi ini termasuk Kristen Protestan, Kristen Katolik, atau yang Protestan ini kan terbagi lagi karismatik. Yang mana Pak Robi di Saya situ? nggak pakai Ada lagi denom-denom itu. Yehova, makanya Pak Robi yang mana? Saya nggak pakai denom itu, saudaraku. Mohon maaf. Itu pemecah. Datang denom ini, saya lebih hebat. Datang denom ini, saya lebih hebat. Yang lebih Ya, hebat Pak Bapak. saya yakin seperti itu. Nah, makanya jangan pakai denom-denom. Saya si Kristen sejati. Itu aja intinya, sejati. Yang menjadi pengikut Kristus. Apa pengikut Kristus? Jangan mempertuhankan manusia. Jangan mempertuhankan dirinya. Itu perintahnya. Itulah ini hidup yang kekal itu. Mengenal Bapa satu-satunya Bapa yang benar. Dan mengenal Yesus yang engkau yang utus. Itu hidup kekal. Yohanes 17 ayat 3 nanti dibaca.
Jadi Oke, kita harus Pak Robi, gini, ya, silakan. di sama Pak Ustadz ini loh. Oh, ya, silakan. Ini Pak Robi, kalau ibaratnya menurut Pak Robi lah, kalau Pak Ustadz kan apa menyembah dua rob juga. Kalau ibaratnya kita masukkan ke Kristen, tiga, apa itu? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kadang mereka Tuhan jangan menjamin. yang namanya anak berarti itu Yesus pribadinya, yang namanya sebagai manusia. Nah, kalau merekanya juga kan sebagai manusianya apa Muhammad ya Pak Ustadz ya? Nggak nyambung. Kan Rob. Lain. Nggak nyambung. Nabi Muhammad Udahlah, tuh roh. nanti gua Nggak nyambung. nanti dibilang komunitas saya. Jangan udahlah, udah sampai di situ aja lah. Thank you sama Pak Robi. Saya salut sama Pak Robi. Sama-sama. Silakan. Saya Ya. tanpa harus memaksakan dengan kehendaknya gitu. Gua salut. Amin. Oke. Sama-sama. Thank you, Fer. Thank you, Oke, Pak Ustadz. kalau gitu saya gantikannya Bang ya. Oke, Selamat oke. malam. Malam. Iya, nggak nyambung apa ke Nabi Muhammad.